Shalom adik-adik. Sebelum kita beribadah dalam edisi Kids at Home, yuk kita perhatikan dulu beberapa hal berikut ini. Pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah makan dan mandi ya. Jadi, kalian sudah segar dan bisa fokus beribadah. Kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan juga rapi. Ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian. Terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, walaupun ibadah kita secara online, tapi Tuhan juga hadir bersama kita loh. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik dan para orang tua. Hari ini kita akan memperingati Hari Jumat Agung, yaitu memperingati hari di mana Tuhan Yesus mengorbankan dirinya untuk mati di atas kayu salib bagi kita semua. Dan juga sekaligus kita akan merayakan Paskah, saat Yesus bangkit dari kematian mengalahkan maut yang menjadi jaminan bagi keselamatan kita semua. Nah, adik-adik sudah siap? Sebelum kita mulai ibadah hari ini, mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah mati bagi kami, menebus dosa-dosa kami, dan terlebih daripada itu Engkau telah bangkit dari kematian menjadi bukti kemenangan kami atas maut. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan beribadah, kami akan mengikuti rangkaian ibadah Paskah ini Tuhan. Pimpin kami Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan sertai, Tuhan lawat, Tuhan jamah setiap anak-anak. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari anak-anak semua, kita ikuti ibadah Paskah berikut ini. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Mengapa kamu tidur? Bangun dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh dalam dosa. Bangunlah, Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Guru, Yudas, engkau menyerahkan aku dengan ciuman? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sudah selesai. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Sungguh orang ini anak Allah. Maka Yesus sudah menggenapi rencana Allah untuk manusia. Langit sudah semakin gelap. Yusuf datang mengambil mayat Yesus, mengapani dan menguburkannya dalam kubur baru di dalam bukit batu. Ia yang tidak bersalah harus menjadi bersalah karena kita. Ia yang tidak berdosa harus menanggung dosa-dosa kita. Ia dihina, dipukul, dan disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita. Tuhan Yesus, sungguh besar Tuhan pengorbanan-Mu Tuhan, untuk hidup kami.
Rancanganmu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Mari adik-adik kita menyembah Tuhan. Kita mau katakan kalau pengorbanan Tuhan Yesus sungguh sempurna di dalam hidup kita. Hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Pada hari yang ketiga setelah kematian Yesus di kayu salib, para wanita datang ke kubur Yesus membawa rempah-rempah yang telah disediakan. Namun, betapa terkejutnya mereka. Batu penutup kubur Yesus sudah terguling, dan mayat Yesus tidak ada di sana. Lalu mereka melihat seseorang dengan pakaian yang begitu berkilau-kilau. Kata orang tersebut kepada para wanita, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit." Mendengar perkataan orang tersebut, segeralah mereka mengingat perkataan Yesus di Galilea kepada mereka semua, bahwa Ia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka bersukacitalah para wanita yang mendengar kabar tersebut. Lalu mereka memutuskan untuk pergi dan menceritakan kabar baik tersebut kepada murid Yesus. Do you know this Jesus? Do you know the truth? Do you know this Jesus? Do you know what He's done for you?
much more than a friend or brother. He loves you from the very start. He can wipe away your sin and let new life begin. Do you know this Jesus? Do you know the truth? Do you know this Jesus? Do you know what He's done for you? Do you know this Jesus? Do you know the truth? Do you know this Jesus? Do you know what He's done for you? Let me ask you, do you know? Let me ask you, do you know? Oh, do you know? Yeay! Wah, puji Tuhan, Tuhan Yesus sudah bangkit adik-adik. Yuk semua, kakak mau ajak semuanya untuk berdiri di rumah masing-masing dan katakan, Tuhan Yesus bangkit. Sekali lagi ya, Tuhan Yesus bangkit. Wah, kakak seneng banget adik-adik. Tadi kita bersama-sama sudah lihat ya kisah penyalipan Tuhan Yesus sampai dengan hari ketiga Tuhan Yesus bangkit. Tapi adik-adik di rumah tahu nggak sih kenapa kok Tuhan Yesus harus disalib ya? Padahal kan salib itu adalah hukuman yang paling mengerikan dan paling berat di zaman itu untuk para penjahat-penjahat. Emangnya Tuhan Yesus itu berbuat jahat atau berbuat salah? Tidak loh adik-adik, Tuhan Yesus waktu menjadi manusia dulu, dia tidak pernah berbuat jahat ataupun berbuat salah sekalipun. Terus kenapa Tuhan Yesus disalib? Tuhan Yesus disalib karena Tuhan Yesus itu mengasihi semua manusia, mengasihi adik-adik di rumah juga. Karena itu Tuhan Yesus mau disalib untuk menggantikan kita menerima hukuman atas dosa-dosa kita, supaya kita yang percaya Tuhan Yesus menerima pengampunan. Supaya adik-adik di rumah lebih mengerti, yuk bersama-sama Kak Hani kita lihat penjelasan yang satu ini. Ini adalah kita sebagai manusia. Ketika kita berbohong, gak nurut sama papa dan mama, melawan ibu guru, berkata kasar dan tidak sopan, dan semua perbuatan buruk lainnya, itu berarti kita sudah melakukan dosa. Karena dosa, hubungan kita dengan Allah sudah rusak. Kita harus dihukum atas setiap perbuatan buruk kita. Namun, Allah begitu sayang kepada kita semua. Allah tidak mau kita dihukum. Maka, Allah mengirimkan Yesus lahir ke dunia ini, mati di kayu salib, dan bangkit pada hari yang ketiga. Salib Yesuslah yang mendamaikan hubungan kita dengan Allah. Kita tidak lagi menerima hukuman dosa. Kita telah diselamatkan oleh kebangkitan Yesus. Wah, adik-adik, ternyata perbuatan Tuhan Yesus di atas kayu salib sangat luar biasa ya. Nah, ini dia, salib Yesus mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus sudah menjadi pendamai bagi kita dengan Allah. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak lagi menerima hukuman-hukuman dosa, karena Tuhan Yesus sudah menggantikan kita menanggungnya. Sekarang kita hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah. Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar bahwa Tuhan Yesus sudah memberikan damai sejahtera untuk kita semua. Dan saatnya adik-adik di rumah dan kita semua menjadi anak yang meniru Tuhan Yesus, yaitu menjadi anak yang membawa damai untuk sekitar kita, untuk teman-teman kita, untuk keluarga kita. Anak yang membawa damai, gimana kak caranya? Nah kakak kasih lihat nih. Nah di sini kakak ada salib. Kita lihat. Caranya kita menjadi anak yang membawa damai yaitu bisa dengan perkataan. Perkataan kita harus yang baik, jujur,
sopan, memberi semangat, berkata-kata yang positif dan membangun. Contohnya nih, waktu di rumah kakak atau adik kalian lagi sedih karena dia kehilangan sesuatu. Wah, sebagai anak-anak yang membawa damai, kita harus menyemangati kakak dan adik kita. Kita katakan bahwa Tuhan Yesus punya rencana, Tuhan Yesus baik. Nah, itu artinya perkataan kita membawa damai adik-adik. Dan yang kedua, kita bisa membawa damai melalui perbuatan kita. Perbuatan kita seperti apa ya? Contohnya kayak gini nih. Waktu kakak atau adik atau teman-teman kalian lagi marah, lagi ngambek karena dijelek-jelekin sama temennya. Wah, sebagai anak-anak yang membawa damai, kita bisa loh memberikan dia ketenangan, kita ingatkan dia untuk selalu berharap hanya kepada Tuhan. Perbuatan kita juga harus yang baik ya adik-adik. Percaya deh, kita juga bisa minta tolong Tuhan Yesus untuk menolong kita menjadi anak-anak yang membawa damai. Bulan ini kita akan belajar untuk menjadi anak-anak yang membawa damai. Yuk kita belajar sama-sama. Adik-adik siap untuk jadi pembawa damai? Pastinya adik-adik siap untuk menjadi pembawa damai. Sekarang tiba saatnya kita untuk bergabung di dalam small group. Nanti di dalam small group akan ada acara dan games-games yang seru loh. Nah, bagi adik-adik yang belum bergabung di dalam small group, dapat mendaftar melalui link ataupun nomor WA berikut ini. Bagi parents yang memiliki anak usia baby sampai TKB, dapat mengunduh aktivitas melalui aplikasi NDC. Dan bagi parents yang memiliki anak yang duduk di kelas 1 hingga kelas 6, dapat mengunduh bahan diskusi melalui aplikasi NDC. Semua materi terdapat di Parenting 101. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk membaca dan mengikuti gerakan ayat hafalan bersama dengan teman kita yang satu ini. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Pasti dalam keadaan sehat. Nama kakak Hugo Geraldi, kakak dari NDC Kids NCH 6. Hari ini akan membacakan ayat hafalan untuk kita semua. Ayat hafalan kali ini diambil dari Roma 5 ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Demikian ayat hafalan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Wah, keren banget ya adik-adik ayat hafalannya. Dihafal ya. Nah, sebelum kita menjadi pelaku firman Tuhan, kita mau menutup ibadah kita dengan doa. Mari bersama-sama dengan Kak Rahel kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur karena kami telah selesai ibadah. Tuhan Yesus, ajarkan kami ya Tuhan untuk selalu menjadi pembawa damai. Sehingga dimanapun kami berada, kami boleh Tuhan memancarkan kasih Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari bersama-sama kita katakan, amin. Terima kasih kepada setiap orang tua yang sudah mendampingi anak-anak untuk mengikuti ibadah online melalui NDC Kids at Home. Saya mendorong kita untuk terus memuridkan anak-anak kita dari rumah. Di akhir-akhir zaman ini kita perlu untuk memperhatikan pertumbuhan kerohanian anak-anak kita karena tantangan zaman semakin lama semakin hebat. Mari saudara, kita bermitra. NDC Kids siap untuk menjadi mitra bagi setiap orang tua di rumah. Kami mempersiapkan berbagai macam aktivitas untuk memuridkan anak-anak dari rumah melalui fitur Parenting 101 dan juga saudara bisa mendorong anak-anak saudara untuk bergabung di dalam small group agar mereka bisa memiliki komunitas yang baik, komunitas rohani di mana mereka bisa bertumbuh bersama dengan teman-teman sebaya mereka. Saya mendorong biarlah kita semua mulai memperhatikan kerohanian anak-anak kita mulai dari saat ini. Terima kasih, selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati. Berikut cara mengakses Parenting 101 yang ada di dalam aplikasi NDC Ministry. Pilih icon All menu di sebelah kanan deretan icon pada layar Anda. Pada kategori media, klik icon Parenting 101. Pada halaman utama Parenting 101, Anda akan menemukan tips parenting untuk bulan ini. Klik tombol play untuk mendengarkan tips parenting dalam format audio dan Anda dapat scroll ke bawah untuk membaca artikel tips parenting dengan lebih lengkap.
Pilihlah Parenting Ideas for Babies and Kindergarten bagi Anda yang memiliki anak hingga usia 5 tahun. Untuk mendapatkan parenting guide serta art and craft tentang pengajaran di NDC Kids minggu ini yang telah disesuaikan dengan usia anak Anda. Anda dapat mengunduhnya dan mengulanginya kepada anak Anda di rumah. Pilihlah Parenting Tips for Primary School bagi Anda yang memiliki anak usia sekolah kelas 1 sampai 6 SD. Tersedia materi menarik yang dapat diunduh serta bahan diskusi untuk pengajaran di dalam NDC Kids minggu ini. Parenting 101 juga memberikan ide-ide aktivitas praktis yang dapat Anda lakukan bersama anak Anda di rumah untuk mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatkan fitur Parenting 101 untuk membimbing anak-anak Anda bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.